Oke, sekarang kita membahas tentang nilai UI dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, ada 9 nilai UI. Yang pertama itu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Nah, yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran itu merupakan suatu sikap lurus hati yang menyatakan dengan sebenar-benarnya. Nah, kita tuh bisa dalam dunia akademik di Universitas Indonesia, kita tuh dapat melakukan kejujuran tuh dengan cara tidak plagiat, yang kedua tidak korupsi dalam kegiatan organisasi kita, dan yang terakhir itu jangan curang. Karena dalam dunia akademik ini kita pasti sering banget berhadapan dengan laporan-laporan, kayak misalnya laporan praktikum, atau enggak tugas-tugas yang memerlukan referensi. Biasanya kita yang tidak mau capek tuh langsung copy paste aja, terus serahin tugasnya ke dosen gitu. Padahal itu sebenarnya salah. Kalau kita menjadikan suatu referensi, menurut saya itu benar-benar saja, karena ya tidak menyalahi aturan. Tetapi kalau kita udah copy paste keseluruhan dari bahasanya dan juga struktur kebahasaannya, itu udah sama seperti plagiat. Yang kedua itu ada keadilan. Keadilan itu merupakan memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak dalam kegiatan akademik, dan lain-lain. Contohnya itu memprioritaskan anggota kelompok yang memiliki suku atau agama yang sama. Nah, ini tuh sering banget, kayak misalnya di anggota kelompok kita, oh ini orang suku ini nih, jadi kita lebih akrab sama dia, terus orang-orang lain kayak didiemin. Kalau misalnya anggota kelompok kita yang lain mau nanya, kita acuhkan gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang kita spesialkan ini bertanya, kita langsung jawab. Nah, dan juga kita harus menjunjung tinggi keadilan dengan cara bersikap responsif dan tidak diskriminatif. Sama kayak contoh yang tadi. Yang ketiga itu ada keterpercayaan. Nah, keterpercayaan itu merupakan dapat dipercaya dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Contohnya dalam kegiatan berorganisasi. Misalnya, kalau kita ikut organisasi IME atau enggak BEM, kita diamanahkan sebagai ketua, wakil ketua atau BPH dan lain-lain sebagainya. Kita tuh harus komitmen dan kita tuh harus tahu tanggung jawab kita sebagai BPH atau enggak pengurus dari organisasi itu. Karena itu tuh merupakan kepercayaan orang lain yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita misalnya melanggar atau tidak melakukan amanah itu, kita sama aja bukan orang yang pantas untuk dipercaya. Dan juga, ini ada tambahan sedikit, kita sebagai mahasiswa UI itu harus menjaga amanah kita dengan cara menjaga nama baik Universitas Indonesia. Maksudnya apa? Karena Universitas Indonesia itu udah menerima kita sebagai mahasiswa UI, berarti kita juga harus bisa dong menjaga nama baik UI. Karena UI itu udah punya nama besar di Indonesia, begitu. Nah, yang keempat itu ada kemartabatan. Kemartabatan itu merupakan penilaian individu terhadap kehormatan diri berdasarkan sikap dan integritas diri. Integritas diri itu bisa tanggung jawabnya, empatinya, begitu maksud dari integritas diri. Nah, jadi oleh karena itu, kita tuh harus hormat kepada orang lain, manusiawi, dan juga taat pada norma yang berlaku. Karena supaya orang melihat kita tuh sebagai orang yang bermartabat, gitu. Yang kelima itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatunya, atau biasa disebut kesadaran manusia akan tingkah laku yang telah diperbuat. Tanggung jawab ini sebenarnya sama yang kayak yang tadi, keterpercayaan, cuman ini lebih dalam, menyangkut tentang tugas dan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat jika tanggung jawab itu sama saja dengan kewajiban. Nah, di mana tanggung jawab itu timbul dari rasa kesadaran kita. Oh, kita sebagai mahasiswa nih, kita harus menjaga nama baik UI dong, nggak boleh ngejelek-jelekin UI. Begitu contohnya. Setelah itu ada kebersamaan. Nah, kebersamaan ini udah tau lah, Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan suatu karakteristik banget dari bangsa Indonesia. Kita tuh harus memegang teguh identitas sebagai bangsa Indonesia. Dengan cara kita harus peduli dengan sesama kita. Dan juga, kita sebagai warga UI harus menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan toleransi antara setiap warga UI dan di luar UI.
Karena kan UI ini dari berisi semua anak-anak UI ini kan semuanya itu mahasiswa yang berprestasi gitu. Enggak dari orang Jawa doang, enggak suku Batak doang, semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada dunia dari negara lain yang kuliah di UI gitu. Jadi di situ kita harus menerapkan karakteristik bangsa Indonesia kita, di mana kita tuh harus saling merangkul walaupun kita berbeda gitu. Yang ketujuh itu ada keterbukaan. Nah, berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antar manusia. Dengan kata lain, kita dapat melakukannya dengan mendengar pendapat orang lain. Selain itu, kita juga dapat menerima hasil penemuan akademik baru yang berbeda dengan pendapat kita. Karena banyak banget di antara kita tuh yang egois dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Jadi ujung-ujungnya kita yang salah begitu. Dan juga jika kita ingin berpendapat karena kita menganut nilai keterbukaan, berarti kita bebas menyampaikan pendapat kita dong. Kalau misalnya kita dalam menyampaikan pendapat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat kita, itu sama aja bohong. Jadi di sini maksud keterbukaannya, kita bebas dalam menyampaikan pendapat, baik itu dari segi akademik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Cuman, kita itu juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang udah keluar dari mulut kita, begitu. Yang ke-8 ada kebebasan akademik. Nah, jadi kenapa sih UI itu harus menganut nilai kebebasan akademik? Yang pertama itu kita harus memajukan ilmu pengetahuan, karena itu tujuan kita sekolah di UI, kita kuliah di UI, kita belajar di UI, itu tujuan utama kita. Dan juga kita juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan hasil pemikiran dan pendapat kita, yang mana pendapat yang telah kita sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, sama kayak yang tadi. Kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari dalam mulut kita. Yang ke-9 itu ada kepatuhan pada aturan. Nah, kepatuhan pada aturan ini merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi setiap tingkah laku yang bersifat mengikat. Maksudnya apa? Kalau manusia itu tidak menaati aturan, kita bisa semena-mena kita aja gitu. Kayak yang nggak ada pembatas lah untuk kita melakukan segala kegiatan kita. Padahal pembatas dari setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan kewajiban dari orang lain itu sendiri atau hak dari orang lain itu sendiri. Nah, kenapa di sini bersifat mengikat? Karena itu wajib untuk kita lakukan tanpa terkecuali begitu. Jadi kita tuh benar-benar harus melakukan itu. Kita sebagai warga UI harus mematuhi setiap aturan yang ada di lingkungan UI. Nah iya, karena aturan itu bersifat mengikat. Contohnya itu tidak merokok pada lingkungan UI. Nah, setelah 9 nilai yang sudah kita bahas, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dan kata filsuf memiliki arti pecinta kebijaksanaan. Filsafat sering dianggap sebagai suatu studi yang tidak punya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Sering dianggap seperti itu. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu yang menyesatkan. Namun sebenarnya tidak demikian. Karena dengan berfilsafat, hal ini akan membawa kita kepada pengalaman. Sedangkan pengalaman akan terus mengalir kepada tindakan. Bagaimana cara berpikir secara filsafat lebih rinci? Nah, ini tuh dikemukakan oleh Ahmadi 1995, yaitu di mana jika kita berpikir secara filsafat, itu tuh harus sistematis, harus konsepsional, harus koheren atau berhubungan, harus rasional, harus sinoptik, dan juga harus mengarah kepada pandangan dunia. Jadi, maksudnya harus sesuai fakta, nggak boleh berdasarkan penghayalan kita aja gitu. Nah, kegiatan berpikir secara filsafat tidak sama dengan kegiatan berpikir sehari-hari. Berpikir secara filsafat memiliki karakteristik dan ada kaidah-kaidah di dalamnya yang harus diikuti sehingga proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang masuk dalam kategorinya. Sangat banyak manfaat yang diberikan oleh filsafat sebagai suatu ilmu, apalagi filsafat ialah sebagai induk pengetahuan.
Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Dimulai dari pendahuluan. Pada materi ini kita akan berfokus pada pembentukan jati diri kita sebagai mahasiswa yang juga adalah warga negara Indonesia. Dan diharapkan dengan mempelajari Pancasila kita dapat mampu menjelaskan tentang masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga Pancasila. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai ikatan di dalamnya, termasuk ikatan primordial berupa agama, suku, ras, bahasa, budaya daerah, adat, dan lain sebagainya. Ikatan-ikatan primordial tersebut tidak cukup untuk mengikat kemajemukan yang ada, maka dari itu dibutuhkan sebuah ideologi atau dasar hidup bangsa untuk mengikat kemajemukan tersebut agar tidak menimbulkan potensi masalah dan perpecahan. Selain untuk dasar negara, selain untuk mengikat kemajemukan yang ada, ideologi juga dibutuhkan sebagai identitas bangsa kita dalam dinamika kehidupan kita sebagai masyarakat global agar kita tahu bagaimana cara kita bertindak dan juga sebagai identitas kita dalam dinamika kehidupan global. Maka dari itu pada bagian ini kita diharapkan untuk dapat memperdalam pemahaman kita terhadap implementasi nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia itu terutama Pancasila dan juga UUD 1945. Mengenai outline dari materi ini, kita akan membahas sedikit tentang bangsa dan negara Indonesia, implementasi dari nilai Pancasila, keterkaitan poin yang ada, dan juga refleksi dari kelompok kami terhadap materi ini, serta diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, sedikit mengenai bangsa dan negara Indonesia. Menurut KBBI, kata bangsa dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan, asal keturunannya, adat, bahasa, sejarahnya, serta memiliki pemerintah sendiri. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Latin, bangsa atau natio memiliki arti sesuatu yang telah lahir. Suatu bangsa umumnya mempunyai latar belakang pembentukan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan beberapa bangsa juga dikenal sebagai bangsa majemuk. Salah satunya adalah bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia memiliki dan juga terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa juga memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah memiliki satuan kehidupan yang mampu berkembang biak dan lestari dengan adanya keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan suku bangsa lain, dan juga memiliki keanggotaan di dalamnya yang bercorak askriptif. Lalu kemudian ada implementasi nilai Pancasila. Sedikit mengenai sejarah terbentuknya Pancasila, Pancasila memiliki cerita dan juga sejarah yang begitu panjang hingga pada akhirnya kita mengenal Pancasila yang sekarang yang juga ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena proses pengkajian yang dilakukan oleh para tokoh dan organisasi yang memakan waktu yang lama, perumusan dan pedoman ide dan juga perbaikan yang dilakukan hingga menghasilkan Pancasila yang sekarang kita kenal. Salah satu yang mungkin paling kita kenal adalah sidang BPUPKI yang membahas tentang perumusan Pancasila. Lalu apa sih esensialitas dari implementasi nilai Pancasila? Nilai Pancasila itu diimplementasikan dengan esensi yang menghasilkan Pancasila dengan fungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian, jiwa bangsa, dan juga bakat sumber dari segala hukum di dalamnya. Pancasila juga merupakan perjanjian berbangsa Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang paling penting, Pancasila juga adalah ideologi bangsa Indonesia. Sila-sila di dalam Pancasila juga memiliki maknanya sendiri. Contohnya adalah sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna percaya pada Tuhan dan menjalankan perintahnya. Contoh implementasinya adalah faithfulness, toleransi pada kelompok yang berbeda keyakinan, spirituality, dan juga religiousness. Lalu ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna mengakui persamaan hak dan kewajiban. Contohnya adalah respect, fairness, dan juga courage. Lalu ada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia yang memiliki makna mengutamakan kepentingan bangsa dan mengembangkan rasa persatuan. Contohnya adalah loyalitas, memiliki pendirian yang kuat terhadap kewajibannya, dan juga setia kawan. Lalu ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki makna demokrasi untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Contohnya adalah menghargai pendapat dan juga menerima keputusan bersama.
Lalu ada sila yang terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Contohnya adalah nilai persahabatan, keadilan, kerendahan hati, dan juga sifat menolong. Lalu ada keterkaitan antara poin-poin penting tersebut dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Dari poin-poin yang telah disebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa poin-poin tersebut memiliki keterkaitan dengan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku budaya, suku, bangsa, dan juga bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan dasar untuk mengikat kemajemukan tersebut dan juga agar bangsa kita dapat bersatu dan berpegang teguh pada Pancasila. Hubungan antara Indonesia, baik sebagai negara maupun suatu bangsa, tidak dapat terlepas dari Pancasila itu sendiri. Maka Pancasila secara tidak langsung merupakan bagian dari jati diri bangsa yang tak pernah tergantikan selamanya. Dengan demikian, mahasiswa dapat sebagai ujung tombak dari pergerakan bangsa Indonesia harus memiliki jati diri yang erat dengan Pancasila dan dapat menjadi warga negara yang mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan baik bangsaan, kenegaraan, maupun kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sekarang. Lalu refleksi kelompok kami terhadap jati diri sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila adalah setelah mempelajari materi tersebut, kami mengerti tentang hal-hal yang wajib diketahui sebagai warga negara Indonesia, seperti apa itu bangsa Indonesia dan juga yang melatar belakangi pembentukannya. Lalu ada negara Indonesia dan juga ideologinya, yaitu Pancasila dan juga UUD 1945. Lalu hal-hal yang kami terapkan setelah membaca dan mempelajari materi tersebut, contohnya adalah menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda, seperti pengimplementasian sila keempat, toleransi terhadap perbedaan yang ada seperti sila ketiga, menyuarakan kebenaran untuk keadilan, seperti implementasi sila kedua, itu menghormati kewajiban dan hak orang lain seperti implementasi sila kelima, dan juga untuk menghormati kebebasan beragama yang ada sebagai implementasi sila ke-1. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan juga Indonesia adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan, terutama sebagai kehidupan kita, terutama sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia perlu mempelajari tentang negara kita dan apa yang mendasari terbentuknya negara kita serta ideologinya, yaitu Pancasila. Berikut adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan, dan sekian untuk materinya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita bakal bahas tentang kewarganegaraan. Jadi sebenarnya apa sih itu kewarganegaraan? Nah, kewarganegaraan itu merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, apa sih warga negara itu? Warga negara itu adalah suatu masyarakat yang tinggal di suatu negara tertentu, baik penduduk asli ataupun penduduk negara lain yang disahkan oleh undang-undang dan menjadi warga negara. Nah, dalam kewarganegaraan ini tercipta ikatan antara individu dengan negara, di mana individu ini secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Selanjutnya, bagaimana sih kewarganegaraan itu menurut undang-undang? Nah, jadi ada beberapa undang-undang nih yang mengatur tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1946. Ini sejak pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 1958. Terus selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1969. Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1976. Dan yang terakhir ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di sini kita bakal bahas yang terbaru aja nih. Nah, untuk Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 ini terdapat 4 asas. Asas yang pertama itu adalah asas ada ius sanguinis, ada ius soli,
ada asas kewarganegaraan tunggal, dan ada juga asas kewarganegaraan ganda. Coba kita bahas untuk asas ius sanguinis dulu. So, asas ius sanguinis ini merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi misalkan kalau orang tuanya ini berasal dari negara Indonesia, maka anaknya akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua ini juga ada asas ius soli. Asas ius soli ini tadi merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Diberlakukan terbatas bagi anak-anak dan diatur dalam undang-undang. Nah, biasanya ini misalkan ada contoh kita lahir di negara Australia, maka kita akan berkewarganegaraan Australia. Ada juga asas kewarganegaraan tunggal, mana merupakan asas yang menetapkan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi cuma satu doang nih. Sedangkan ada juga asas kewarganegaraan ganda, di mana ini kewarganegaraannya ganda atau bipartit. Itu jadi misalkan kita punya kewarganegaraan Indonesia dan juga Malaysia, seperti begitu. So, bagaimanakah cara kita memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Yang pertama ini ada berdasarkan kelahiran. Berdasarkan kelahiran ini berarti dengan dasar kelahiran seseorang secara otomatis dari warga negara Indonesia karena ayah dan ibunya adalah WNI. Jadi ini cocok sama asas keturunan atau ius sanguinis. Dan tujuannya ini adalah untuk mencegah apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua ini ada pemberian status. Nah, untuk menghindari kasus tanpa kewarganegaraan tadi atau kewarganegaraan ganda, negara dapat memberikan status warga negara baik anak yang dilahirkan di luar negeri dengan salah satu orang tua, ayah atau ibu merupakan anggota warga negara Indonesia, sedangkan yang satu lagi bukan WNI atau WNA. Atau bisa juga disebut WNA. Ada juga berdasarkan pengangkatan. Dengan dasar pengangkatan ini, seorang anak WNA yang berumur 5 tahun dapat diangkat jadi WNI dan dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada juga permohonan, biasanya ini diberikan pada anak berusia 18 tahun dan ke atas yang ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau WNA. Lalu ada naturalisasi. Nah, biasanya ini ada di klub-klub sepak bola nih. Maksud naturalisasi merupakan arti bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan pada orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi WNI. Jadi bisa diberikan. Lalu ada juga perkawinan. Perkawinan ini biasanya demi kesatuan dalam keluarga, ini pihak suami atau istri yang berstatus WNA dapat mengikuti pasangannya yang berstatus WNI dengan syarat bahwa ia harus melepaskan kewarganegaraannya sebelumnya terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ganda. Yang terakhir nih ada kehormatan. Jadi negara dapat memberikan kewarganegaraan kehormatan kepada orang-orang asing yang berjasa buat negara. Tapi tidak boleh mengakibatkan orang yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, ini diberikan oleh presiden atas pertimbangan DPR. Itu bisa nggak sih kita kehilangan kewarganegaraan? Bisa dong, sudah jelas. So ada apa sih syaratnya itu adalah atas kemauan sendiri menjadi WNA. Jadi ini tidak bisa dipaksakan, harus berdasarkan kemauan dari orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada melanggar asas kewarganegaraan tunggal. Ketentuan ini berlaku bagi WNI yang memiliki kewarganegaraan asing dan tidak mau melepaskan status WNA-nya. Yang ketiga ada masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden, misalkan jadi teroris atau teroris di ISIS atau mau jadi Taliban gitu. Kemudian ada juga tinggal di luar wilayah negara Indonesia namun tidak dalam rangka dinas negara selama 5 tahun berturut-turut dan sebelum jangka 5 tahun terakhir dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraannya, serta setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Kemudian ini perkawinan dengan WNA kayak tadi, jadi salah satu dari baik wanitanya atau laki-lakinya mengikuti pasangannya, jadi berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing.
Yang terakhir ini nggak boleh, jadi kayak mempunyai kewarganegaraan ganda, kan dilarang. Lalu ada juga prinsip-prinsipnya nih. Pertama ada prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini artinya bahwa rakyat Indonesia itu memegang penuh kekuasaan tertinggi negara Indonesia. Maksudnya jadi kan kedaulatan ini merupakan hak atau kekuasaan tertinggi untuk pemerintah ya. Lalu ini kedaulatan rakyat ini berarti rakyat memiliki hak atau kekuasaan tertinggi untuk memerintah dari mereka sendiri. Ada juga prinsip negara republik. Nah, secara teoritis ini itu mendukung banget kedaulatan rakyat. Nah, prinsip ini mensyaratkan adanya kebebasan, yaitu kebebasan dari intervensi pihak lain, tapi dalam arti independensi, yaitu kebebasan dari dominasi pihak lain. Jadi boleh ikut campur, tapi kita bebas dari dominasi pihak lain. Jadi kebebasan rakyat dalam negara republik ini selalu disertai oleh tanggung jawab rakyat untuk mempertahankan independensi negara. Lalu yang ketiga ini ada prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip ini menuntut pemerintahan agar berjalan dengan tuntunan hukum dan bukan dengan kekuasaan. Jadi ini negara ini berdasarkan dengan hukum, bukan atas dasar kekuasaan suatu pihak kayak misal presiden doang yang menentukan ini dan cuman ini ya bukan hukum undang-undang. Selanjutnya adalah hak warga negara Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwa hubungan antara negara dan warga negara juga merupakan suatu hubungan timbal balik untuk melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang pertama berarti kita dapat hak warga negara Indonesia. Apa aja sih hak warga negara Indonesia? Pertama ini adalah keamanan. Dalam pembukaan UUD dijelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tujuan ini tentu akan diemban oleh pemerintah untuk menjamin keamanan negara dan bagi setiap penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia. Ini untuk menghindari kegiatan kriminal seperti pencurian atau teroris dan sebagainya. Yang kedua ini ada kesetaraan, bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, budaya, aliran politik maupun profesi dan status diperlakukan secara setara. Kesetaraan ini menempatkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga ini ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bermakna lebih dari kebebasan dalam pengertian liberal. Karena kemerdekaan menempatkan individu sebagai pribadi yang bermartabat di dalam negara. Secara lebih jelas, hak kemerdekaan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi. Jika terjadi suatu peristiwa, maka rakyat memperoleh hak untuk memperoleh pendapat dan dapat mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi dan harus dipergunakan untuk mengawal pemerintah agar bertindak untuk kepentingan seluruh rakyat. Rakyat juga harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah, dapat menyuarakan pendapat mereka, dan bersikap kritis jika ternyata dampak kebijakan tersebut tidak untuk kepentingan seluruh rakyat atau kepentingan pribadi saja. Hak untuk mendapatkan informasi ini juga berarti mengetahui hak-hak dan menggunakannya bila diperlukan. Misalkan jika ada rakyat yang diperlakukan secara semena-mena baik oleh pemerintah maupun pihak lain, rakyat dapat melakukan pembelaan terhadap perlakuan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua ini ada hak berserikat. Dengan hak berserikat ini rakyat dapat membentuk organisasi, mulai dari klub olahraga, asosiasi profesi, hingga partai politik. Rakyat juga dijamin haknya untuk hadir dalam rapat umum, kampanye, dan sebagainya. Yang ketiga ini adalah hak kebebasan dalam beribadah dan memeluk agama. Pemerintah menjamin rakyat untuk menjalankan ajaran agama mereka sesuai dengan prinsip kesetaraan. Pemerintah tidak akan memperlakukan rakyat secara berbeda karena agama yang dipeluknya. Tapi agama yang dianut harus agama wajib yang diakui oleh negara.
Kemudian ada hak untuk mengikuti pemilu. Hak ini untuk memilih ini merupakan salah satu hak yang penting sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Dalam pemilihan umum, warga negara memilih orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan dan suara pemilih merupakan mandat bagi pemerintah yang terpilih. Jadi jika ternyata mereka yang terpilih tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, warga negara berhak untuk tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya. Yang kelima ada hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi misalkan kita menemukan suatu persoalan-persoalan tersebut, persoalan-persoalan yang ada dalam negara kita. Kemudian kita ingin menyelesaikan masalah tersebut nih. Lalu salah satu caranya ini adalah dengan mengundang partisipasi aktif warga negara, baik secara individu maupun melalui organisasi semacam lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga bantuan hukum atau bentuk lembaga lain untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dalam pemerintahan tidak hanya berupa hak untuk memilih atau dipilih untuk menduduki jabatan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhirnya adalah kewajiban warga negara. Selain hak, warga negara juga diwajibkan untuk melakukan beberapa hal seperti menjunjung dan mematuhi hukum dan pemerintahan. Negara ini prinsipnya tadi ada prinsip negara hukum. Jadi konsekuensinya adalah hukum harus dijunjung baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Apabila tidak dipatuhi, sulit bagi pemerintah untuk menegakkan ketertiban, melindungi keamanan dan keselamatan warga negara, serta melindungi harta milik mereka. Hukum tersebut dapat berupa peraturan lalu lintas, hukum pidana, yang mengatur agar tindakan seseorang atau sekelompok orang tidak merugikan pihak lain, dan berbagai peraturan yang ditujukan agar masyarakat dapat hidup bersama dengan rukun. Yang kedua adalah membela negara. Membela negara merupakan salah satu kewajiban warga negara yang paling penting. Karena pemenuhan kewajiban ini akan memastikan keamanan negara dan bangsa, dan dengan demikian juga keamanan warga negara. Yang ketiga ini adalah membayar pajak. Karena di negara Indonesia ini pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Jadi ini merupakan suatu kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan. Karena tujuannya ini, pajak ini untuk membangun fasilitas yang amat vital seperti pembangunan jalan, gedung-gedung pemerintah, dan berbagai fasilitas lain. Pajak juga digunakan untuk gaji aparat negara seperti tentara dan polisi yang bertugas untuk mempertahankan keamanan negara dan menjaga ketertiban rakyat, serta pegawai birokrasi yang bertugas melayani rakyat. Yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar atau wajib sekolah. Sekolah merupakan sarana yang penting untuk mempersiapkan seseorang menjadi warga negara yang baik. Karena melalui sekolah, seseorang mendapatkan pendidikan yang bukan hanya berupa pengetahuan, melainkan juga keterampilan dan kemampuan dasar sebagai warga negara, seperti mengaspirasikan pendapatnya dalam bentuk lisan dan tulisan, serta kemampuan untuk mencari dan memilah informasi. Lalu yang terakhir ini adalah menghormati hak asasi orang lain. Menghormati hak asasi orang lain ini merupakan syarat agar hak kita sendiri juga dihormati oleh orang lain. Rasa saling hormat ini mengarah pada terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari, baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dalam bernegara. Jika terdapat konflik dari interaksi sosial tersebut, maka solusinya adalah untuk menghormati hak asasi manusia jika tidak melibatkan tindak kekerasan, tidak menghasut, tidak menjarah harta milik orang lain, dan tidak melarang orang beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Bersamaan dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain yang tidak sependapat dengannya. Selain itu, di samping menghargai keberagaman, warga negara juga wajib menghargai hak orang lain dengan cara ikut memelihara berbagai fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang seperti halte bus, stasiun, dan lain sebagainya.
Kewirausahaan oleh saya sendiri, Rifki Nasral Basyari dari AFG 8. Terus kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian dari manajemen kewirausahaan, karya Kurnia Dewi dan teman-teman. Dia bilang bahwa kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan untuk menciptakan hal baru dan memiliki nilai serta manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Terus juga dari KBBI, kewirausahaan itu terdiri dari 2 kata, yaitu wira dan usaha, di mana wira sendiri itu artinya pejuang, berani, dan berwatak agung, serta budi luhur, dan usaha sendiri yaitu artinya bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Bagian penting dalam kewirausahaan. Sepertinya kalau bagian penting dari yang sumber saya dapatkan, yang pertama adalah kompetensi karakter dari orang yang ingin mendirikan suatu usaha. Yang kedua itu ada kompetensi komunikasi dan interpersonal. Terus yang ketiga ada kompetensi kreativitas dan inovasi. Terus yang keempat ada menjual produk dan jasa. Yang terakhir ada manajemen usaha. Dan saya akan coba untuk membreakdown dari masing-masing kompetensi yang mana ini penting dalam kewirausahaan. Yang pertama ada kompetensi karakter. Kompetensi karakter ini artinya yang pertama itu mimpi. Sebenarnya ada 4 hal yang terkait dengan kompetensi karakter. Namun pertama saya akan membahas terkait impian. Nah, impian sendiri itu harus berdasarkan dari kata-kata ini, dari kata ini, satu kata. Itu SMART. SMART itu kepanjangan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Pertama spesifik. Spesifik itu artinya mimpi yang kita ingin capai itu harus jelas, harus spesifik dan tidak terlalu umum. Jadi contohnya itu misalkan kita punya mimpi ingin kaya. Nah, ingin kaya itu adalah mimpi yang nggak jelas gitu, mimpi yang nggak spesifik, dan mimpi itu ya maknanya banyak gitu. Jadi spesifik itu ya misalkan kita ambil contoh, saya ingin menciptakan perusahaan apa, bernama apa, dan letaknya itu di mana, sampai spesifik itu. Itu artinya spesifik. Yang kedua itu ada measurable, itu artinya itu mimpi itu harus terukur. Jadi terukur itu artinya kita tahu itu kapan mimpi itu belum tercapai dan kapan mimpi itu belum tercapai gitu. Dan itu bisa ditentukan oleh parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan saya ingin menciptakan menciptakan hal baru gitu, tapi kita nggak tahu gitu apa parameter yang jelas untuk menciptakan itu tuh harus ada parameternya, sehingga parameter satu persatu tercapai itu akan dapat diukur. Ya contohnya misalkan mau naik haji gitu, ingin beli kurma, terus ingin tawaf, ingin apa, dan itu semua bisa dicapai. Jadi apabila misalkan kita di sana udah naik haji, terus kita udah beli kurma, itu berarti kita udah menyelesaikan mimpi itu gitu. Jadi bisa diukur dan jelas gitu. Oke, yang ketiga itu ada achievable. Achievable itu bisa diraih gitu ya. Bisa diraih di sini itu mimpinya itu kecil, tapi kecil di sini itu bukan kita harus memimpi yang kecil, kita boleh bermimpi yang besar, tapi mimpi itu harus dibagi lagi ke dalam hal-hal yang kecil. Jadi part-part lagi. Kalau misalkan mimpi terlalu besar, mungkin akan sulit untuk ditentukan parameter keberhasilannya, sehingga ya lebih baik ditentukan terlebih dahulu untuk mimpi besar tersebut. Jadi kayak step by step, apabila step yang pertama sudah, lanjut kedua, ketiga, dan itu akan berurutan sampai mimpi yang besar itu diwujudkan gitu. Terus yang keempat itu ada realistis, itu artinya mimpinya itu harus masuk akal. Jadi mimpi realistis di sini itu mimpi kita itu harus jelas gitu, kapan kita itu harus menentukan mimpi dan apa yang akan kita capai gitu. Misalkan kita ingin terbang gitu kan, itu kan mimpi nggak realistis gitu. Ya semua orang pasti nggak bakal bisa terbang tanpa alat satupun. Tuh, jadi realistis di sini adalah dilihat dari sekarang dan itu akan bisa tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalkan kita
pengen terbang dan tanpa alat satupun yang mendukung, pastinya itu hal yang bakalan nggak mungkin untuk dicapai. Terus yang kelima itu ada time bound. Time bound ini artinya punya waktu yang jelas, mau kapan itu mimpi terwujud atau kapan hal itu akan kita wujudkan. Jadi misalkan kita pengen naik haji, ya udah naik haji tahun 2025 bulan Juni tanggal 25 jam sekian kalau perlu gitu. Jadi jangan ya udah kita pengen naik haji, kita nggak tahu kapan mimpi itu bakal kita capai ya. Ya bilangnya entar ya, kita nggak tahu entarnya itu kapan. Jadi time bound itu adalah mimpi kita tuh harus jelas kapan mimpi itu harus kita raih. Jadi kayak ada tujuan yang jelas gitu. Nah, yang kedua itu ada karakter wirausahaan yang kita harus miliki gitu. Terus yang pertama itu ada sifat kreatif dan inovatif, kemauan keras dan semangat yang tinggi, dan dapat memutuskan keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab, serta mencari dan memanfaatkan setiap peluang. Jadi ya hal-hal ini, 4 hal ini sebenarnya hal basic, dan pastinya karakter-karakter wirausahaan yang lain masih banyak, tapi menurut saya pribadi 4 ini adalah hal yang paling dasar untuk mencapai atau untuk mendukung karakter wirausahaan yang lain gitu. Nah, yang ketiga ada mampu melihat peluang usaha. Nah, mampu melihat peluang usaha ini pertama kita bagi dua, itu menentukan peluang usahanya terlebih dahulu, baru memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan dari peluang usaha yang kita tentukan sebelumnya. Dan caranya itu menentukan peluang usaha yang saya baca itu ada dua dari buku yang saya baca, itu pertama Inside Out, dan yang kedua itu Out Inside In. Jadi Inside Out itu gampangnya adalah kita membuat suatu usaha dan itu berdasar dari peluang yang udah ada gitu. Jadi peluangnya sudah ada, terus kita bikin usahanya. Tapi kalau Out Inside In itu dia kayak menciptakan keadaan gimana caranya biar usaha kita itu maju. Jadi kayak kita menciptakan keadaannya gitu. Kalau Inside Out kan tadi kita berdasar dari keadaan yang ada, terus kita bikin usaha. Tapi kalau Out Inside itu keadaannya belum ada, tapi kita bikin gitu. Nah, yang kedua itu memilih lapangan usaha dari yang kita tentukan sebelumnya tuh. Kita ngeliat peluang usaha nih, ini jualan A gitu, jualan A. Nah, kita udah nentuin jualan itu, terus kita harus mikir dong, harus menentukan lapangan usaha yang pas di mana, terus mengembangkan gagasannya itu caranya gimana. Nah, terus yang keempat itu karakter yang punya itu harus kita harus bisa menentukan aspek produksinya. Jadi yang penting kan sebenarnya dari suatu wirausaha kan produksinya. Jadi kalau misalnya produksinya itu kita bisa udah jelas kapan-kapannya dan apa yang kita butuhkan, pasti ya bakal kesananya bakal jelas. Nah, itu ada 4 sebenarnya. Jadi pada intinya ada 4. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan bakunya ini sebenarnya ya itu bisa dilihat dari kualitas, kuantitas yang bahan baku kita butuhkan. Jadi jangan bilang kalau kita butuh nih bahan baku A, tapi bahan bakunya itu nggak ada gitu di pasaran. Itu nggak mungkin kan jadi aspek produksi gitu. Jadi itu aja udah terhalang. Jadi nggak bisa kita nentuin salah satu aspek aja, kita pengen kualitas aja yang bagus, kuantitasnya nggak ada, yang nggak bisa. Kuantitasnya banyak tapi kualitasnya juga jelek banget, ya nggak mungkin juga kita jadikan bahan baku gitu. Terus 2 ini mesin yang dibutuhkan. Jadi mesin yang dibutuhkan ini pada intinya adalah untuk membantu memproses atau membuat dari bahan baku itu gitu. Karena caranya ya walaupun ada beberapa bahan baku yang nggak perlu mesin atau alat bantu untuk menciptakan hal yang baru itu, tapi secara garis besar itu pasti membutuhkan mesin, ya entah itu mesin sederhana atau mesin yang kompleks gitu. Terus yang ketiga itu biaya yang diperlukan. Nah, ini biaya yang diperlukan itu harus kita lihat juga, karena ya kita udah siapin bahan baku, kita udah siapin mesin, tapi kita nggak ada biaya, yang otomatis kita nggak akan mungkin untuk membeli ataupun mengadakan gitu ya bahan baku dan mesin itu gitu, karena semuanya butuh biaya gitu. Nah, yang keempat itu ada tenaga kerja yang diperlukan. Pastinya ya ini merupakan aspek utama mungkin ya, karena kalau ada mesin tapi kalau nggak ada tenaga kerja ya mungkin rasanya susah juga, sulit juga. Dan mungkin banyak yang sekarang bilang mesin bisa berjalan sendiri dan apapun yang mesin perbuat akan selalu benar. Dan
menurut saya itu adalah hal yang nggak mungkin gitu, karena siapa yang membuat atau memproses dari algoritma ataupun dari awalan mesin tersebut kalau bukan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu yang paling penting. Oke, yang kedua, kompetensi yang sebelumnya itu telah ada kompetensi karakter, terus kemudian kedua itu ada kompetensi komunikasi dan interpersonal. Nah, sebenarnya itu ada 3 macam yang penting dan dasar gitu ya, dan ya mungkin ini harus dimiliki oleh setiap wirausaha. Yang pertama itu ada kemampuan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini sangat diperlukan untuk menjadi wirausahawan yang baik juga gitu. Ya, komunikasi yang baik pada contohnya ya kita berkomunikasi dengan pelanggan ataupun konsumen, ya kita juga butuh komunikasi karena komunikasi merupakan hal yang dasar dan pastinya dilakukan oleh setiap orang gitu. Jadi komunikasi merupakan hal yang ya udah, kalau komunikasi udah bagus dan cara kita untuk mempresentasikan bahan ataupun produk yang kita ingin jual itu sudah bagus, ya kita harus memiliki jiwa kepemimpinan tadi. Kalau misalnya kita memiliki jiwa kepemimpinan, ya kita bisa mengatur beberapa tenaga kerja ataupun kita dapat memanajemen tenaga kerja yang tadi. Jadi kan aspek produksi udah jelas ya, bahan baku, mesin, biaya, dan tenaga kerja, dan itu semua butuh orang yang mengatur ataupun memanage dari aspek produksi itu, dan itu dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan jiwa untuk memutuskan suatu hal, dan ini tuh balik lagi sebenarnya ke karakter dari wirausahawan. Nah, terus yang ketiga ada motivasi yang kuat. Nah, kita udah punya nih misalkan kemampuan komunikasi yang baik, kita udah punya jiwa kepemimpinan yang baik gitu. Tapi kita nggak punya gitu motivasi untuk menjadi wirausahawan yang bagus banget. Ya udah, kita cuma punya itu tapi kita nggak bisa untuk bekerja lebih untuk mengembangkan wirausaha kita gitu. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat juga dan memiliki niat yang kuat juga untuk mengembangkan dari wirausaha tersebut. Kayak gitu. Nah, terus ada kompetensi yang ketiga, itu ada kreativitas dan inovasi. Nah, ini udah pasti jelas. Udah jelas sebenarnya kreatif dan inovatif ini merupakan karakter yang dibutuhkan juga, karena ya zaman sekarang kalau misalkan tidak ada diferensiasi ataupun kita nggak bisa memanfaatkan positioning kita dalam menentukan kreativitas dan inovasi, mungkin rasanya sulit juga kita untuk menembus pasaran yang ada gitu. Dan kreativitas ini sebenarnya bisa dilatih dengan ya terus berpikir kreatif dan mencoba untuk menciptakan hal-hal yang baru dan belum ada di zaman sekarang atau pada masa saat ini.